sebagai suami dari Erika. Saya Aziz Bakri sebagai ibu bidan. Saya Eka Wahyu Jayanti sebagai pembaca narasi. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Ibu Erika dengan umur kehamilan 32 minggu mengalami perdarahan segar tanpa disertai rasa nyeri. Kemudian suami Ibu Erika membawa Ibu Erika ke PMBASI untuk memeriksakan kondisi Ibu Erika tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Ibu. Ya. Kenapa Ibu? Silahkan duduk. Ya, gimana? Ada keluhan apa ini? Bu Erika ya? Dengan Bu Erika nggih? Ya. Gimana Bu Erika? Kayaknya kok tergopong-gopong sekali ini. Tadi pagi saya keluar darah banyak Bu. Oh gitu. Dari kapan keluar banyaknya? Dari itu subuh sih. Panjenengan berarti habis sholat subuh terus darahnya tiba-tiba keluar banyak gitu. Iya Pak Anto ya. Oh ya udah, nanti saya periksa dulu ya buat memastikan. Setelah diperiksa nanti baru saya jelaskan. Tapi untuk saat ini tak tensi dulu nih. Ya, maaf coba ditimbang dulu Mbak, monggo Bu Erika. Oh cukup ya, 54 kilo. Kalian diganti dulu nggih. Ya. Tensinya bagus ya Bu Erika ya, normal. Nanti saya periksa dulu ya, panjenengan nanti tidur di tempat tidur. Jadi biar saya bisa memastikan sama melihat tinggi tubuh saudaranya gimana, ya. Silakan Bu Erika tiduran ya. Ya nanti saya periksa detak jantung bayinya nggih. Berarti panjenengan habis dari kamar mandi tadi. Iya. Tiba-tiba keluar flek begitu? Iya, ya, saya periksa dulu ya Bu ya. Ini namanya pemeriksaan tinggi fundus uteri ya Bu ya. Untuk menentukan berat badan janinnya berapa. Ini juga bisa dari TFU nggih. Terus tak periksa dulu detak jantung bayinya ya. Sebentar Bu Erika. Kesini tadi sama suami nggih. Saya periksa detak jantung bayinya dulu nggih. Ini di punggung kanan ya Bu ya. Ya. Detak jantung bayinya dalam 1 menit bagus ya Bu ya, 142 kali per menit. Terus keluhan lain apa yang panjenengan rasakan Bu Erika? Agak sedikit nyeri. Oh, ada sedikit nyeri. Oke, yuk. Sudah cukup, bangun dulu miring. Ya, miring dulu baru bangun. Ya, silakan. Bidan gimana keadaan istri saya? Oh iya ya Pak Anto. Ini tadi dari hasil pemeriksaan ya. Tapi sebelumnya saya mau memastikan dulu betul ya ini namanya Bu Erika ya. Bu Erika, nama suaminya Pak Anto ya. Umurnya Pak Anto 37 tahun, Bu Erika sudah 40 tahun saat ini.
alamatnya Kedung Puji, ya betul. Master lahirnya lupa. Oh lupa. Hamil yang pertama, belum pernah keguguran ya. Buku bawa apa? Bawa buku itu KIA? Iya, boleh lihat ya. Terakhir periksa panjenengan sudah ke dokter kemarin? Sudah USG? Sudah 2 hari yang lalu ya. Ini dari hasil catatan di buku KIA. Oh iya, panjenengan usia kehamilan sekarang sudah 32 minggu nih Bu Erika. Soalnya kan kemarin memang mens terakhir lupa, makanya panjenengan tak suruh untuk USG. Nah, hasil USG ini 32 minggu. Terus juga di sini dijelaskan dari hasil USG ternyata ada ari-arinya itu nutupi jalan lahir, nggih. Ya. Ini jadi nanti saya jelaskan begini ya Pak ya. Pak Anto ya, saya jelaskan. Tadi kan istri panjenengan habis dari kamar mandi, tiba-tiba keluar darah warnanya apa? Segar. Merah segar. Merah segar. Banyak enggak itu? Banyak. Ada 1 sostek lebih? Lebih. Oh iya, sudah lebih 1 sostek ya. Nah, terus tak melihat hasil USG kemarin, Bu Erika juga ternyata begini Pak Anto. Jadi yang menyebabkan perdarahan darah segar tadi ternyata memang kondisi Ibu Erika ini namanya ari-arinya itu menutupi jalan lahir. Iya. Jadi panjenengan juga jangan terlalu takut. Nanti tetap saya rujuk ke rumah sakit ya, yang tadi panjenengan periksa sama dokter siapa, maksudnya sama Pak Dokter. Nanti saya kasih rujukan. Kan sekarang keluar banyak darah, mau nggak mau panjenengan hari ini langsung ke sana aja. Nanti saya bikinkan surat rujukan. Dan Pak Anto, panjenengan juga Bu Erika, jangan dibikin panik. Karena memang ada beberapa kasus di antara orang hamil yang seperti ini. Ya untung-untung ada USG, jadi panjenengan lebih tahu ya. Namanya dalam dunia medis itu placenta previa. Tapi kalau misal saya bilang ke panjenengan, ari-arinya itu menutupi jalan lahir. Itu kadang ada yang namanya placenta previa totalis, itu menutup semua jalan lahir. Ada yang sebagian, ada yang di pinggir-pinggirnya. Nanti panjenengan USG monggo ke rumah sakit biar mengetahui sebetulnya ini saya menutupi jalan lahir total atau tidak. Ya, untuk sementara ini pun saya tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya kayak pemeriksaan dalam. Kenapa? Karena ini resikonya besar. Nanti kalau saya sebagai bidan memeriksa panjenengan, tiba-tiba saya memeriksa itu bisa menyebabkan perdarahannya makin banyak. Ya, paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan enggak Bu Erika, Pak Anto? Ini nanti bisa lahiran normal atau tidak? Nah, bisa lahir normal atau tidaknya tetap menunggu pemeriksaan Pak Dokter. Kalau mereka dengan usia kehamilan segini, biasanya semakin naik usia kehamilan itu biasanya ari-arinya makin terangkat ke atas, ya. Tapi kalau misal nanti memang totalis dan itu ari-arinya tidak naik ke atas, biasanya sesar Bu. Iya, nanti bisa ditanyakan lagi ke Pak Dokternya. Tapi kalau misal sebagian itu bisa normal kemungkinan ya. Tapi tetap namanya apalagi ini anak pertama, buat kewaspadaan panjenengan lebih bagus nanti panjenengan konsultasi ke Pak Dokter. Ini untuk surat rujukannya sudah saya tulis ya. Nanti ketemu sama Pak Dokter. Ini buku KIA-nya monggo dibawa, nggak usah kemurungsuk, nggak usah gugup, gih. Monggo ini Ibu Erika. Ya, hati-hati di jalan, gih. Iya. Apa mau sama pakai mobil saya? Jadi biar nanti saya anterin. Gimana?
sendiri aja nggak apa-apa. Kalau mau pakai sendiri, tapi nanti hati-hati di jalan ya, soalnya kan itu perdarahan, takutnya makin banyak. Pokoknya hati-hati aja. Gih, ya, monggo. Hati-hati sih, ya, gih, monggo. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Ibu Erika yang berumur 40 tahun G1B0A0 umur kehamilan 32 minggu di PMBAC, didapatkan hasil dengan suspek placenta previa. Adapun keputusan bidan ASI adalah merujuk pasien ke rumah sakit terdekat untuk melakukan USG ulang dan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Kesimpulan dari hasil role play ini adalah sebagai bidan dalam menangani asuhan kebidanan kompleks pada kehamilan harus lebih jeli, lebih teliti, tepat dalam mendiagnosa dan cepat dalam proses melakukan tindakan untuk kesejahteraan ibu dan juga bayi. Demikianlah role play dari kelompok 1